Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Oke, seperti kalian lihat nih di laptop Bapak nih, minggu lalu kita sudah buat kurang lebih halaman seperti ini nih ceritanya ya. Kalau misalnya Pak nggak gini, nah silakan lihat dilihat di video yang Bapak share di grup yang terakhir itu. Kita sudah sampai sini ya. Nah, tadi ada yang bertanya, Alia, Pak, saya bingung dalam membuat TR-TD-nya. Oke, sebelum kita melanjutkan desain Instagramnya, halaman Instagramnya kita akan bahas dulu nih ya. Oke, kita akan bahas dulu. Nih, kita untuk membuat ilustrasi lebih mudah, kita akan menggunakan Microsoft Word ya. Oke, apa namanya ini? Insert. Kita bikin. Oke, kita buat halaman yang Instagram seperti ini ya. Ini kita bagi jadi dua bagian. Ada bukan dua bagian, ada apa namanya ini? Header ya. Konten 1, konten 2, dan sebelah kanan kita namanya sidebar ya. Nah, dari sini kita tentukan nih strukturnya kira-kira seperti ini ya. Oh, ini kedua aja. Ini kita delete. Nah, ya. Buat seperti ini kira-kira nih. Nah, di sini kan bagian headernya ya. Bagian header kita di sini merge ya. Ini kemudian di bagian sini. Nah, di bagian sini kita konten 1 nih, konten yang pertama nih. Ini konten untuk yang 1, ini yang bawahnya konten 2, yang atasnya itu sidebar ya. Nah, yang sebelah kanan ya, yang mana itu adalah bagian yang ini, yang ada username Bapak, foto Bapak, dan suggestion ya, sebelah kanan namanya sidebar. Kita satukan ini, kita satukan dengan bagian atas saja. Nah, kita buat ini, bagian ini kita merge. Nah, secara struktur kurang lebih mirip-mirip seperti ini ya. Nah, kita pindahkan sebentar. Jadi secara struktur kerangkanya seperti ini ya. Nah, kita akan buat bagaimana sintaksnya, HTML-nya untuk table dan TR-TD-nya. Oke, kita mulai ya. Nah, oke. Untuk memulai tabel, kita dimulai dengan sintak apa? Ada yang tahu? Oke. Table ya. Nah, kita baru start. Nah, saat kita buka table, di bagian akhir kita buka untuk table juga ya. Nah, sintaks TR itu kita gunakan untuk membuat baris baru ya. Di sini kita ada berapa baris? Tahu nggak? Alia, Gustiani, ini ada berapa baris? Nggak tahu. Di dalam tabel ini ada berapa baris? Ini baris pertama ya. Alia, kelihatan yang sidebar ya? Kelihatan, Pak. Oh, bukan sidebar, salah tadi. Ini adalah header Pak. Kelihatan, Pak. Ini header, ini adalah baris pertama ya. Nah, konten 1 ini adalah baris kedua ya. Konten 2 ini baris ketiga ya. Walaupun memang di header ini baris pertama kita ada 2 kolom sebenarnya kan tadi kan. Jadi 2 kolom, tapi kita satukan ya. Kemudian di sini ada 2 baris yang kita satukan juga di yang sidebar. Nah, untuk mulai sintaknya begini ya, sederhanakan. Untuk tiap baris yang kita akan buat, kita harus mengapitnya dengan kode TR ya. Ini TR berarti kita akan buat yang header ya. TR di sini kita TR, karena kita ada 2 kolom ya, kita TD 2 kali harusnya. Tapi karena bagian header kita satukan ya, bagian header kita satukan 2 kolom, makanya kita menspan ya, mensatukan berapa kolom. Nah,
kita pakai sintaksnya call span. Jadi kolom yang pertama di span sebanyak berapa kolom? Nah, 2 ya. 2. Oke. Nah, kita ke bawahnya ya. Sekarang kita buat konten satu ini. Buat TR lagi ya. Nah, di konten 2 ini di baris kedua dia punya 2 kolom ya. Sidebar ini adalah baris kedua yang memanjang ke menuju baris ketiga. Jadi di sini kita akan satukan. Nah, sintaksnya di sini TD garing TD lagi. Nah, TD di sini ini untuk yang konten 1 ya. Nah, di konten 1 itu isinya akan muncul di sini. Nah, yang sidebar kita buat juga. Kita untuk bercepat TD copy paste saja. Nah, ini tulisan sidebar. Nah, di sini sidebar. Tapi kalau kita seperti ini, dia tidak akan muncul memanjang ke bawah. Kita harus menambahkan di sidebar ini TD row span. Row span itu adalah baris yang memanjang. Jadi dia mengambil baris yang berikutnya, ya, 2. Nah, karena yang di sini kita barisnya kolom pertamanya ada dan sini kan yang bagian sebelah kanan dimakan oleh sidebar, maka di sini kita perlu tuliskan TDTR-nya begini. Nah, gini TDTR-nya konten 2 ya. Set. Nah, oke. Nah, gimana cara membuktikan ini benar atau tidak? Nah, kita gini. Nah, kita kopikan nih. Kopikan. Ini kita buat file baru, misalnya namanya kelas B misalnya. Terus HTML, klik kanan, edit, open with notepad ya. Jangan lupa ini kalau di Word ya, kutipnya harus diganti nih, suka error. Kutip 2-nya beda. Kutip 2. Oke. Jangan lupa kita kasih strukturnya. Di sini ada HTML. Cukup HTML juga. Ada body, jangan lupa. Body-nya sebelum HTML cukup juga. Kita save. Kita save. Open aja ini. Nah, jadi begini. Wah, Pak, kok aneh? Nah, kita lihat lupa, Pak, di sini belum ada tulisan header. Nah, save, refresh nih di sini, refresh, set. Nah, ini kan untuk melihat strukturnya agar lebih jelas, kita kasihkan yang namanya border. Border sama dengan kita kasih bordernya 1 saja, 1 di sini save. Ya, bordernya 1, kita refresh. Nah, kita lihat, kita perbesar. Nah, perbesar ya. Nah, ini secara bentuk itu kurang lebih mirip dengan yang di sini kan, ya. Nah, kita sudah memberi struktur nih. Kita sudah memberi struktur mirip dengan yang di sini yang kita tentukan, ya. Jadi bagian sini karena dia memakan kolom yang keduanya, ya, karena bentuk aslinya kan seperti ini ya. Kita insert. Nah, bentuk aslinya kan seperti ini. Itu terdiri dari 2 kolom dan 3 baris ya. Kita menentukan mau seperti ini, kita bagi-bagi bagiannya. Nah, jadi kita yang atas disatukan, kita di sini menyatukan 2 kolom pakai call span, menyatukan 2 baris pakai row span ya. Nah, di sini kita sudah buktikan nih. Begini. Ini sederhana, tapi ini nanti akan sangat dasarnya, ini adalah dasar yang harus kalian kuasai ya. Ini harus ya, ini harus kayak ngicip lah, bikin seperti ini tuh, membuat struktur seperti ini, seperti ngicip, kudu bisa gitu ya. Nah, Pak, ini jadi apa? Nah, ini adalah
wadahnya. Nanti di bagian header ini kita akan isi dengan gambar ya, dengan search, dengan kalau misalnya kita di bagian konten di sini dengan kata-kata atau gambar dan seterusnya, itu akan kita isi di bagian sini ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Sini ini dasarnya kurang lebih basicnya seperti ini secara singkat ya. Tutorialnya dulu. Tutorial latihan. Oke, itu dasarnya. Bagaimana kita menentukan TR dan TD ya. Begitu kira-kira Alia dan yang lainnya. Kira-kira dari yang ini sampai Bapak sampaikan, mengerti nggak? Hello? Hello, hello? Oh iya Pak, makasih. Pak. Benar ngerti? Insya Allah. Nah, berarti Bapak harapkan nih, nanti kalian ada yang dalam beberapa hari ini akan ada yang mengumpulkan ya, mengumpulkan lebih banyak yang tugasnya ya. Oke, kita akan lanjut nih, kan kita sudah sampai kemarin tuh sudah sampai setting lagi, kita sudah sampai ke sini ya. Nah, ini sudah jadi, ini yang Instagram sudah jadi link ya, ini kan belum. Nah, kita ini barangkali nih, ini adalah table dalam table nih. Untuk yang username, Chandra dan Chandra lagi ini, itu adalah apa namanya, table dalam table. Yang kenapa? Kita ingin mendapatkan efek, kan kalau misalnya kita ya di bagian sebelah ini nih, ini mouse Bapak kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, Kelihatan, ini Pak. kan kalau kita menuliskan dalam table secara baris ya, ini kita lihat codingnya dulu. Nah, yang index nih, open with notepad. Nah, seperti ini ya. Kalau kita buat nih, kita rubah dikit untuk membuktikannya. Bentar, tutup dulu. SMK Suci Cimahi ya. SMK Suci Cimahi, kata ini kita taruh simpan setelah gambar. Nah, di sini SMK 1 Cimahi mana? Canda, ini canda. SMK. Nah, sini. Di sini SMK 1 Cimahi, Bapak menyimpan image di sini dan SMK 1 Cimahi di sini ya. Ini gambar, memilih gambar, ini kemudian menuliskan SMK 1 Cimahi, Bapak BR, kemudian Bapak panggil gambar berikutnya. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini. Jadi si kata ini dia di bawah di sini kan, ya, nggak di tengah begini. Nah, untuk memberikan efek seperti ini, kita membuat table dalam table. Nah, kita akan rubah bagian ini ya. Kita akan rubah bagian ikon ini orang dan SMK Cimahi. Caranya kita buat dulu nih. Kita buat table sederhana ya. Tadi kan kita buat table dulu, kita buat tablenya, tutup. Karena kita kan cuma membuat satu baris, kita buat TR-nya saja, TR, satu TR, sepasang TR ya, dan sepasang TD. Kita akan buat dua kolom, makanya dua TD, mana TD, TD. Nah, kita bikin dua nih. Kenapa? Yang satu kolom untuk gambar, yang satu kolom lagi untuk nama SMK Cipahi ya. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, di sini. Nah, gambar ini ya, kita copy, paste di sini ya, di antara tadi kolom yang pertama. Kemudian SMK Cimahi kita simpan di kolom yang kedua. Ada di sini. Nah, kita copy ini bagian tabelnya. Bentar.
untuk membedakan saja ya, bentar. Untuk membedakan ini kita kopikan saja dulu PR. Oh, jangan usah ini aja lah. Kita akan merubah bagian ini kan. Nah, merubah bagian ini. Nah, di sini pasal di sini. Nah, kita akan merubah bagian ini agar menjadi table dalam table ya. Perbedaannya adalah, nah, ini kan kita di sini begini ya. Kita akan buat seperti ini. Jadi ada kata ini nama user di tengah-tengah foto ya. Kita lihat paste di sini. Nah, kita lihat save, refresh. Nah, bedanya dengan tadi terlihat ya? Terlihat nggak sama kalian? Hello. Terlihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Di bagian ini berubah. Yang asalnya SMK 1 di bawah, dia menjadi kiri kanan ya. Nah, begitu. Jadi, saat kita ingin buat di Instagram nih, ada kata, ada gambar, ya, itu kita pakai, kalau di HTML, di table, kita buat table dalam table, ya. Nanti ke depannya bagaimana, Pak? Nah, kalau di PHP, ada lagi. Kita, kalau misalnya nanti kalian sudah ini menguasai, kita akan beranjak ke CSS atau ke div, baru ke CSS, kemudian nanti di PHP kelas 2. Nah, ini dasarnya adalah seperti ini. Gimana kita berimajinasi ya, membuat desain. Nah, hampir semua desain yang kita buat kalau misalnya berbasis web, berbasis desktop ataupun berbasis Android, itu kita buat sintaksnya ya. Nah, agar kita bisa tampil seperti ini, kita buat sintaksnya seperti ini ya, kita akali ya. Tadi kan yang asalnya sebaris ini ya, kita memanggil gambar dan kata agar muncul yang seperti kita inginkan, agar muncul seperti ini ya, kita buat pengaturannya agar table, kemudian kita copy paste di dalam table juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kita mengakalinya ya. Nah, ini dasar, nanti kalian ketemu di PHP, di Java kelas 2 atau di Android, itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum kita beranjak lagi nih. Ada yang bingung di mana? Silakan. Mau bertanya? Halo, halo. Ada yang bertanya? Kita waktunya satu sesi saja ya. Hari ini Bapak ingin kalian di rumah melanjutkan membuat halaman Instagramnya ya. Oke. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut saja ya, kalau tidak yang tanyakan. Nah, kita lihat halaman yang Instagram di sini. Nah, ada di sini kita buat suggestion ya, for you katanya. Yang bagian sidebar sebelah kanan ada suggestion for you, suggestions for you, see all, ada nama, ada ikon ya. Nah, efek saat kita hover ya, saat kursor diam di foto orang, muncul seperti ini ya, muncul info lebih lengkap soal orangnya. Kita tidak bisa membuat di HTML, kita harus belajar lagi CSS atau JavaScript. Nah, kita belum ke sana, tapi setidaknya kita akan membuat tampilan mirip seperti ini dulu ya. Nah, kita akan buat suggestion katanya, bahasa Sundanya suggestion for you. Bagaimana? Nah, kita ke sini, kita punya file ini ya. Nah, Chandra lagi. Nah, Maaf, Bapak. ya gimana? Share screen-nya mati. Oh, screen-nya, maaf. Oke, mana tadi screen teh? Share screen, lupa Bapak. Oke, kita kembali ke laptop. Kita tutup dulu. Berkurang. Nah, di sini ada suggestion ya. Kita akan buat yang ini nih. Kita akan buat yang di sini nih, ya. Ada ikon dan ada nama orang dan ada follow. Kita buat. Pak, ini ada switch gimana? Nah, kita tadi buat 3 kolom ya. 2 kolom kan. 2 kolom itu TD-nya ada 2 pasang. Kalau kita mau buat jadi 3, ada ikon, nama orang dan follow atau switch, kita buat jadi 3 kolom ya. Nah, kita tambahkan nih
Chandra lagi nih. Oke, ini table di sini, tabelnya mohon table yang ini kita buat table dalam table nih ya. Kita akan buat mengedit table yang sebelah sini, Chandra lagi. Kita akan tambahkan kolom ketiga untuk menampilkan switch ya. Di sini kebetulan switch ada di sini kan belum ada nih switch. Kita tambahkan saja TD yang kedua. TD yang ketiga ya. TD copy ini sudah canda-canda lagi jadi SWITCH switch. Kita lihat di sini refresh mana tadi. Nah, refresh nih. Ini muncul nih. Tapi Pak ini kok berdekatan? Nah, tenang. Kita untuk untuk jarak kita bisa rubah lagi nanti ya. Ntar Bapak tutup dulu yang nggak dipakai biar jumping. Ini kita tutup saja. Bisa di save latihan lalu pakai. Oke, kita akan memperlebar nih. Ada ikon, nama user dan switch ini saling nempel Pak. Kita mau memperlebar bisa nggak Pak? Bisa. Seperti kalian ketahui, sama kayak gambar ya, table juga kita bisa memberikan widget ya. Di table ini kita bisa memberikan widget. Nah, bagaimana caranya? Tinggal ketik saja widget ya. Gampang. Nah, tapi ntar kita di sini ikon kegedean ya. Ini gambarnya kebesaran. Oke. Kita ingin memberikan table. Coba. Table ini kita kasih widget sama dengan berapa kira-kira? Anggap saja kita di 300 gimana ya? 300 pixel di sini bakalan berubah seperti apa kita lihat. Refresh. Nah, dia melebar kan? Ya. Sementara kita buat seperti ini saja dulu. 10 menit lagi habis ya. Oke. 1, 2, 3 nih. Oke, kita buat untuk muncul suggestion for you tulisannya. TDTR table. Kita enter, kasih BR untuk memberikan baris baru. Kita tulis di sini apa namanya? Suggestion for you. Bisa di copy paste biar sana bisa copy paste. Suggestion for you, di bawahnya lagi kita buat untuk refresh dulu nih. Nah, suggestion for you ya. Untuk letak-letak seperti ini kita nanti akan atur lagi ya. Masih belum pakai, ada jarak kan ini ya. Pak ini kok nggak ada jarak? Nah, nanti kita akan kasih jarak ya. Kasih jaraknya bagaimana? Kita dengan mengenal kalian padding ya. Kalau di desain grafis juga barangkali belajar ada padding atau gimana ya. Ya padding lah ya. Padding di sini kita kasih misalnya padding sama dengan kasih saja kita misalnya 10 ya. Coba muncul nggak padding? Wah, nggak bisa, berarti itu sintak untuk CSS lupa. Untuk padding nanti dulu deh. Oh, margin kita tuh margin. Nah, Bapak agak-agak paciwe antara sintak CSS dan di sini berarti kita nanti dulu saja ya. Oke, suggestion for you. Di sini bawahnya kita akan memberikan efek seperti yang di atasnya, nama akun ya, cuma ini lebih kecil lah, emang gambarnya lebih kecil, kita resize nanti. Nah, karena bentuknya sama, kita kasihkan table yang Chandra lagi ya. Table lagi dan table lagi, kita save ini sama refresh. Nah, seperti itu ya. Dengan ini bagaimana, mirip nggak? Kurang lebih mirip lah ya. Ini foto orangnya kebetulan apa namanya, ini lagi kita rubah, misalnya kita di sini kan kita sudah ngekat nih beberapa foto. Nah,
foto orang ini. Untuk nama filenya kan i24 PNG. Nah, kita buat nih di sini 24. Nah, 24, 24, 24. Ini siapa tadi? Sama Todid. Apa nih? Ini sama Todid. Ini misalnya Asep. Ini BUDI. Kemudian tulisan yang di bawah usernya itu adalah follows you. Kita pindahkan di sini, sender lagi jadi follows you, paste, kita save. Di sini kita refresh. Voila, kurang lebih mirip dengan sini lah ya. Secara bentuk, secara posisi mirip lah ya. Nah, di sini kita ada foto, ada nama ya. Pak, backgroundnya kok ini putih semua yang kita bikin, sedangkan yang di sini udah ada abu-abunya. Gampang ya, kita bisa buat. Tapi nanti yang penting strukturnya sudah cukup mirip ya. Kita akan nanti ke warna pewarnaan bisa kalian lakukan, tapi untuk sekarang minimal kita sudah buat seperti ini ya. Oke, 5 menit lagi. Ada yang tanyakan kira-kira? Hello. Apakah ada yang bertanyakan, anak-anak yang kasep dan gelis? Soal yang sudah Bapak sampaikan, hello. Lah, pada kemana nih? Kayaknya pada tidur nih, hello. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Iya, Pak, apa? Ada yang bertanya? Apakah cukup jelas? Apa cukup bingung? Cukup bingung. Cukup bingung. Alhamdulillah kalau bingung berarti kalian Pak, harus Pak izin bisa. bertanya, Pak. Ya, silahkan. Wahyu. Kenapa? Jadi tugasnya itu cuma sampai situ aja, Pak. Ya. Jadi gak sampai yang abu-abu. Nah, ceritanya Bapak inginnya kita buat beberapa halaman, ya. Tapi saat minggu lalu Bapak sampaikan ke kalian yang mengumpulkan cuma 11, ya. Jauh sekali dari harapan Bapak. Minimal harusnya 25. Bapak senang tuh. Ini cuma urus 11. Nah, oleh karena itu barangkali ada yang belum dipahami. Nah, Bapak longgarkan nih, minggu ini kita akan mengerjakan ini. Ya, tapi jangan salah, yang sedang mengerjakan duluan, ya, dan yang terlambat nanti nilainya tentu beda. Tapi setidaknya kalian mengumpulkan, karena kalau tidak mengumpulkan nilainya sudah pasti telur 0 ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Bapak mau nanya, Silahkan. kalau misalnya yang suggestion for you-nya bisa ke sana, bisa pakai spacer nggak? Yang foto tapi blank itu? Foto blanknya, ya di antara fotonya itu, yang di sini. Iya. Bisa pakai spacer bisa, atau bisa kita berikan kolom tambahan di sini. Kita berikan di sini kolom tambahan ya. Ada kolom 1 tapi dikasih spacer cukup 3 atau 5 pixel lah si spacernya, widthnya bisa seperti itu ya. Spacer itu untuk memberikan jarak ya. Spacer itu untuk memberikan jarak antar komponen yang kita inginkan. Oke. Itu pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan yang lainnya. Sebelum kita beranjak lagi. Hello. Pak, ini Mia Yuli hitam, bawahnya kok follow you-nya abu-abu. Nah, kita bisa berubah nggak? Bisa, ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih, untuk merubah tulisan jadi abu-abu, sintaksnya apa? Ada yang tahu nggak?
Hello, ada yang tahu nggak? Merubah font warnanya jadi warna lain, lain hitam. Apa sintaksnya tahu nggak? Hello, ada yang tahu? Font color. Hah? Font color bukan Pak. Font color apa font apa? Color coba kita ya. Font color jadi nggak? Ini untuk yang lain saja. Misalnya color abu-abu tuh misalnya kita abu-abu tua saja kita kasih warna 666666. Oke. Kita tutup font. Berubah nggak ya? Font color coba. 1 menit lagi. Berubah tuh ya. Sama berarti ini jadi abu betul nih berarti font color. Nah, ya. Tapi salah bukan di nama user tapi yang di bawahnya ya. Terima kasih yang sudah jawab tadi. Mana tadi? Follows you. Nah, follows you. Control X. Follows you. Nah, di sini akhirnya kita save. Kita refresh. Nah, follows you-nya udah terlihat abu-abu ya. Follows you-nya udah kelihatan abu-abu, tapi samanya kalau lihat di sini kan tebel nih Pak. Kita tebelin yuk. Ah, gampang kan kalau untuk menebalkan apa ada yang tahu? Menebalkan apa? Bold. 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 Ah, apakah nulisnya bagaimana? Bold saja atau gimana? Gini, bold B. saja. Hah? Jangan ketuker sama WhatsApp. Bintang. Bold gini cukup? Ya gitu. Lihat. Wih, ngaruh-ngaruh nih. Oke, apa dong? Ada yang tahu? Hello? B aja, Pak. Oh, B aja. Kita lihat.